Di sini saya pakai Draw.io untuk menggambarkan notasi algoritmanya. Seperti biasa kita klik new diagram, lalu saya pilih flowchart, kita klik. Nah, di sini saya akan simpan namanya untuk soal 1 ya. Oke, setelah itu delete saja. Kita langsung masuk ke tahapan pertama untuk notasi deskriptifnya ya. Soal pertama itu adalah Alibaba setiap hari selalu makan buah. Alibaba membeli stok buah ke pasar. Nah, dia membeli apel dengan harga 50.000, 5 jeruk dengan harga 30.000. Nah, sedangkan Alibaba ini punya uang 100.000. Sehingga kita nanti akan menghitung total bayar serta uang sisa kembalian kalau ada. Nah, di sini saya membuat nama algoritma terlebih dahulu. Nah, kita bisa kasih di sini algoritma hitung ya, hitung buah. Oke. Setelah itu saya lakukan narasi. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk menghitung total bayar ya, total bayar, kemudian dan sisa kembaliannya ya. Setelah itu kita lakukan deklarasi tahapan yang penting di sini ya. Jadi di sini kita deklarasikan variabel-variabel apa saja yang akan kita gunakan. Di sini kita lihat buah itu ada buah apel ya, berarti ada apel di sini. Kemudian ada buah jeruk ya. Nah, di sini karena berhubung di soal kita sudah ada menentukan yang namanya harga dan kita tinggal langsung menentukan saja totalnya. Jadi kita mengisikan cukup dengan totalnya saja ya, kecuali yang soalnya ditanyakan berapa harga per buahnya. Kalau harga per buahnya berarti kita mencari 10 apel sama 50.000, berarti 50.000 dibagi 10, berarti satu buahnya adalah 5.000 gitu ya. Tapi berhubung kita di sini tidak mencari seperti itu ya, jadi saya cukup menginisialisasikan harga dari apel dan jeruk. Nah, kembali lagi tadi di apel itu 10 apelnya sama dengan 50.000, berarti langsung saja apel sama dengan 50.000. Apelnya sama dengan 50.000. Kemudian jeruknya tadi harga dari 5 jeruk itu sama dengan 30.000. Nah, kita bisa tahu ya, apel ini kalau biasanya kita pakai RP ataupun banyak gitu ya, kita bisa menggunakan tipe datanya berupa string kalau mau amannya, atau pakai integer ya. Kalau di sini saya pakai dia integer saja. Setelah itu, nah di sini kita mau mencari total bayarnya ya. Kalau cari total bayar berarti kita harus ada penyimpanan total bayarnya. Berarti di sini kita kasih lagi variabel untuk total saja ya, total. Ya, totalnya kita masih belum tahu ya, sehingga kita total cukup menginisialisasikan tipe datanya saja, yaitu berupa integer. Oke, atau uang kembalian kita bikin lagi sisa ya, sisanya bisa integer juga ya. Nah, kira-kira ini yang akan kita deklarasikan nanti di program kita maupun di flowchart kita nanti ya, di pseudocode. Ya. Kemudian setelah kita mendeklarasikan apa-apa saja variabel yang kita butuhkan, nah langkah selanjutnya adalah melakukan deskripsi tahapannya. Tahapan pertama ya, input ya, ataupun baca saja ya, baca harga apel dan jeruk. Oke, yang kedua hitung total
bayar dengan menjumlahkan ya, menjumlahkan harga apel dan jeruk, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah hitung kembalian uang ataupun sisa uang. Nah, kira-kira seperti ini adalah notasi algoritmanya yang deskriptif. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita buatkan dia flowchart. Ingat, flowchart selalu dimulai dengan tanda start dulu ya. Jadi kita mulai dari start. Oke. Kemudian setelah start kita deklarasikan dulu ya sesuai dengan tahapan yang ada di sini, yaitu deklarasi. Nah, deklarasi kita pakai segi 6 seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke deskripsi. Baca harga apel dan jeruk. Nah, read baca apel dan harga jeruk. Nah, karena kita sudah menginisialisasikan nilainya, maka langsung aja kita lakukan tahapan untuk hitung, karena pembacaan harga apel dan jeruk itu sudah kita lakukan di sini. Ya, sudah kita kasih nilainya apel 50.000, jeruk 30.000. Ya, bertipe data integer. Sudah kita lakukan di sini. Nah, kemudian langsung saja kita lakukan perhitungannya. Ya. Jadi hitung total bayar, berarti total ya, kita lihat variabel total sudah kita deklarasikan di atas. Total sama dengan ya, dalam kurung apel ditambah dalam kurung juga apa-apa ya, apel ditambah jeruk ya. Jadi otomatis nanti akan membaca nilai apel berapa, nilai jeruknya berapa, sehingga nanti akan tersimpan di total. Oke, setelah itu kita ke proses lagi ya untuk menghitung sisa kembalian. Oke, berarti di sini ada ketinggalan satu lagi, saya kelupaan. Yang tahapan keempat adalah tampilkan hasil sisa ya. Nah, terus di sini kita masukkan dulu sisa sama dengan tadi kita langsung definisikan saja ya, 100.000 dikurang total. Oke. Nah, setelah itu barulah kita dapat berapa kembaliannya ya, outputnya, output hasil, output sisa ya. Kemudian setelah itu kita di sini kita tampilkan N ya, N berarti sudah berhasil. Nah, tampilkan hasil ini kita juga bisa menampilkan hasil total bayarnya tadi. Kita tampilkan total bayar dan juga sisanya itu ya. Di sini output total dan sisa seperti ini ya. Nah, setelah itu kita tinggal hubungkan ya dengan menggunakan panah. Oke. Nah, setelah itu jadi ya untuk notasi pertama dan notasi kedua. Setelah itu kita beranjak ke notasi yang ketiga. Oke, notasi yang ketiga itu juga hampir mirip dengan notasi pertama ya, cuma dia lebih kepada hampir mirip dengan bahasa pemrogramannya. Mungkin INT-nya sudah kita pindahkan ke sini ya, sudah kita pindahkan ke ujung-ujung sebelum penamaan variabelnya. Oke, terus setelah itu totalnya juga seperti itu, kita pindahkan aja ke sebelah kirinya ya. Jadi sudah lebih expert daripada yang kemarin ya. Nah, kemudian untuk baca itu kita sama seperti dengan rumus yang kemarin, bisa kasih read apel terus jeruk ya. Nah, jadi kenapa sih saya readnya itu tidak pakai jejer genjang ya? Nanti akan kalian pelajari di fungsi input dan output. Jadi kalau kita melakukan input, berarti kita akan nilainya itu bisa berubah-berubah ya, variabelnya itu nilainya bisa berubah-berubah tergantung apa yang kita inputkan melalui keyboard.
yaitu nanti akan ada fungsi scanner ya, Goption Pen. Nah, itu semua nanti akan kita pelajari ya, saya akan ajari di pertemuan pembahasan input dan output. Sedangkan kenapa ini kita langsung lompat ke sini, ke proses untuk read-nya, karena kita sudah melakukan inisialisasi nilainya di dalam deklarasi, kecuali kita belum menginputkan nilai, ataupun di soal juga tidak ketahuan berapa nilai jeruknya, berapa nilai jeruk dan apelnya gitu ya. Jadi kita bisa pakai inputan, dan itu codingannya juga berbeda lagi ya. Berarti codingannya nanti inputannya kita masukkan melalui keyboard ya. Jadi nanti programnya akan bertanya dulu, masukkan nilai jeruk, masukkan nilai apel gitu. Tapi kalau di soal ini itu sudah ditentukan, sehingga kita langsung aja pembacaannya dilakukan di deklarasi langsung gitu ya. Nah, terus yang kedua kita tinggal masukkan rumusnya ya. Berarti total. Ingat kalau mau sama dengan berarti pakai kurung tanda panah ya. Total sama dengan apel ditambah jeruk gitu ya. Kemudian untuk hitung sisa, berarti sisa sama dengannya juga dirubah dengan ini ya. Jadi total 100.000 ya, 100.000 dikurang total. Nah, setelah itu baru kita output ya. Output ya, total, bayar, dan sisa, total dan sisa. Nah, di sebelum total dan sisa kita tambahkan calculate ya. Calculate. Nah, ini sudah jadi ya untuk notasi algoritma yang pertama seperti ini. Ya, kemudian kita akan beranjak kepada NetBeans-nya. Nah, di sini kita bisa melakukan pembuatan programnya melihat berdasarkan flowchart maupun pseudocode-nya saja. Ya, di sini tahapan pertama ya, yaitu untuk judul kita sini saya kasih judulnya adalah latihan. Oke. Nah, terus juga kalau untuk deklarasi, deklarasi itu bisa di bawah public static void main-nya kita buat. Oke, sekarang kita deklarasikan yang pertama yaitu variabel apel, yang mana variabel apel kita definisikan dengan integer. Kalau kita langsung aja integer spasi apel sama dengan 50.000 ya. Nah, ingat kalau di dalam Java selalu diakhiri barisnya itu dengan titik koma. Oke. Ya, jadi kalau nggak titik komanya dia akan error. Nah, di sini kita harus perhatikan ya huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi jika kita melakukan penamaan variabelnya itu apel huruf kecil semua, jeruknya juga huruf kecil semua. Jadi di saat kita panggil di proses ya, itu juga harus pemanggilannya berdasarkan apa yang kita ketik itu ya. Di sini 30.000. Oke, titik koma. Setelah itu ya, ada lagi integer total. Integer total jika belum ada nilainya langsung saja kita tutup dengan titik koma. Oke, integer sisa ya. Nah, ini adalah pendeklarasian variabel. Jadi kalau ditanya variabelnya mana, variabelnya adalah yang ini ya. Terus ditanya tipe data yang mana, tipe datanya adalah ini yang biru-biru ini ya, integer gitu ya. Sedangkan kalau yang saya tanya mana nama variabelnya yang ini ya. Oke. Terus setelah itu kita lakukan deskripsinya di sini ya. Deskripsi saya kasih komentar saja biar nggak bingung. Deskripsi ya. Jadi di bawah ini adalah kita bikin deskripsi. Kalau read kita sudah pembacaan readnya itu di sini ya. Sudah kita inisialisasikan terlebih dahulu. Kemudian dia langsung minta calculate total ya. Calculate total ya di tahapan kedua. Nah, untuk calculate total berarti kita langsung saja total ya, total sama dengan apel ditambah jeruk. Tutup dengan titik koma
Ya, jadi ini adalah operasi operator penjumlahan ya. Seperti yang ada di PPT saya, tanda tambah di sini seperti penjumlahan. Nah, kemudian setelah itu kalkulate sisa. Sisa sama dengan ya 100.000 ya dikurang total di koma. Oke, ini 10.000 ya kurang nolnya. Oke, setelah itu barulah kita masuk ke outputnya. Oke, nah di sini output ya, outputnya berarti untuk menampilkan total dan sisanya. Oke, ini output total dan sisanya. Berarti setelah itu kita masukkan SOUT ya, sistem output line. Kita ketikkan di sini hasil total bayar ya. Total bayar itu sama dengan ya. Nah, untuk pemanggilannya kalau kita buat seperti ini saja, dia tidak akan menampilkan apa-apa, sehingga kita harus memanggil variabelnya. Ingat ya, memanggil variabelnya. Nah, untuk total bayar itu semuanya tersimpan di dalam total. Nah, untuk pemanggilannya kita kasih tanda tambah dulu ya, bahwasanya kita ingin menambahkan variabel ke dalam outputnya. Ya, jadi kita panggil total. Ya, kita lihat kalau kita klik total, maka yang terbaca adalah total ini, dan total ini. Ya. Nah, yang mau kita panggil adalah total yang hanya menyimpan nilai dari apel ditambah jeruk. Ya. Sedangkan total ini bertipe data integer ya. Terus setelah itu ya, kita nampilkan juga yang namanya sisa bayar. Sisa bayar itu sama dengan tadi sudah dihitung, tinggal kita panggil dengan variabelnya saja, tambah ya, kita tambahkan variabelnya sisa. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menampilkan output total dan sisa. Sudah seperti ini, maka tinggal kita jalankan, klik kanan, run. Kalau yang pakai tutorial point berarti tinggal execute. Oke, ini hasilnya ya. Jadi total bayarnya adalah 80.000, sisa bayarnya 20.000. Oke, berarti sudah selesai tugas kita untuk menampilkan outputnya. Nah, jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut, silahkan dianalisa. Misalnya ininya coba dihilangin ya, di delete apa yang terjadi ya, atau kalian menggunakan total yang di sini dipakai tanda huruf besar ya, tidak sesuai dengan yang di atas, apa yang terjadi. Silahkan dilakukan analisa programnya, dicoba-coba ya. Jadi semakin kalian ketemu error, semakin itu tandanya kalian mengeksplor ya, lebih bagus. Nah, ini untuk jawaban nomor pertama. Silahkan dilanjutkan dengan jawaban yang soal kedua. Sekian untuk video kali ini. Saya sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.